Berdasarkan kitab Negara Kertagama dan Kidung Harsawijaya, disebutkan bahwa Jayakatwang merupakan keturunan dari raja terakhir kerajaan Panjalu atau Kadiri yang bernama Kertajaya, yang pada 1222 Masehi dikalahkan oleh Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amarwabhumi, pendiri kerajaan Singasari. Setelah Kertajaya terguling, berakhir pula riwayat kerajaan Kadiri. Sejak saat itu, Kadiri menjadi wilayah taklukan kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Ken Arok. Untuk mengelola Kadiri yang harus mengabdi kepada Singasari, ditunjuklah Jayasabha, putra Kertajasa. Jayasabha meninggal dunia pada tahun 1258 Masehi. Kedudukan Jayabasa di Kadiri dilanjutkan oleh anak lelakinya, yaitu Sastrajaya. Sastrajaya inilah ayah dari Jayakatwang yang diberi kedudukan di gelang-gelang sebagai bupati sejak tahun 1255 Masehi. Sri Maharaja Kertanegara atau disebut Kertanegara meninggal tahun 1292, adalah raja terakhir yang memerintah kerajaan Singasari dengan gelar Sri Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Darmotunggadewa yang merupakan keturunan Ken Arok. Masa pemerintahan Kertanegara dikenal sebagai masa kejayaan Singasari. Ia sendiri dipandang sebagai penguasa Jawa pertama yang berambisi menyatukan wilayah Nusantara. Pada masa keemasan kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara, terdapat problem yang sangat besar, di mana hal itu diakibatkan oleh dendam turun-temurun yang dilakukan oleh Jayakatwang. Jayakatwang tidak terima kepada Raja Kertanegara karena telah merebut kekuasaan kerajaan Kadiri pada waktu nenek moyangnya berkuasa. Berangkat dari hal itu, maka Jayakatwang berniat untuk menghabisi Raja Kertanegara lewat strategi yang diberikan oleh Arya Wiraraja Kerajaan Sumenep Madura. Raja Kertanegara tewas di tangan Jayakatwang saat berpesta minuman keras. Ritual ini diyakini akan menghabiskan nafsu sang raja dan menjadi jalan untuk meraih kekuasaan. Raja terakhir Singasari ini tak menyadari pasukan gelang-gelang yang dipimpin Jayakatwang telah menyerang hingga ke pusat keraton Singasari. Versi lain menyebutkan, Raja Kertanegara sudah mengetahui akan adanya pemberontakan dari Jayakatwang. Akan tetapi ritualnya belum selesai. Jayakatwang pun sudah sampai di kerajaan. Alhasil Raja Kertanegara pun dibunuh. Kematian memilukan Kertanegara di dalam istana kerajaan Singasari sendiri tersebut tak lepas dari siasat jitu Jayakatwang yang kala itu memimpin gelang-gelang. Atas saran dari Arya Wiraraja, Jayakatwang menyerang kerajaan Singasari dari dua arah. Pada awalnya, Jayakatwang mengirimkan pasukan kecil dari sisi utara yang dipimpin oleh Jaran Guyang. Karena Raja Kertanegara sudah mengetahui perihal penyerangan Jayakatwang, maka ia tak ingin pemberontakan Jayakatwang meluas. Kemudian Kertanegara mengirimkan pasukan kerajaan Singasari yang dipimpin oleh menantunya, yaitu Raden Wijaya. Dalam tulisan sejarah perkembangan Majapahit yang termuat dalam 700 tahun Majapahit, sebuah bunga rampai, disebutkan Raden Wijaya menghadang pasukan Jayakatwang bersama para panglima yang memiliki pengalaman dalam perang. Para panglima yang turut serta menghadang pasukan Jayakatwang antara lain Banyak Kapuk, Ranggalawe, Pedang, Sora, Dangdi, Gajah Panggon, Nambi yang merupakan anak Arya Wiraraja, Peteng dan Wirot.
Saat Raden Wijaya dapat mempropagandakan pasukan Jayakatwang di sisi utara kerajaan Singasari, ternyata pasukan yang lebih besar datang menyerang dari sisi selatan dan langsung masuk ke jantung kerajaan Singasari. Pusat kerajaan Singasari yang tidak terjaga dengan mudah ditaklukkan pasukan Jayakatwang yang datang dari arah selatan. Pasukan yang dipimpin oleh Patih Mahisa Mundarang langsung masuk menggobrak-abrik istana dan membunuh Raja Kertanegara. Raja Kertanegara disebut sedang pesta minum-minum saat pasukan Jayakatwang datang menyerang ke dalam istana. Namun negara Kertagama menyebut Raja Kertanegara yang merupakan penganut aliran Tantra bukan sedang berpesta, namun melakukan ritual keagamaan. Strategi serangan dari dua arah yang dilakukan pada saat yang tepat tersebut dilakukan Jayakatwang berkat saran dari Arya Wiraraja yang merupakan raja dari Sumenep Madura, yang saat itu sudah digeser oleh Raja Kertanegara menjadi Bupati Sumenep. Diduga pergeseran menjadi Bupati Sumenep Madura tersebut memicu rasa sakit hati Arya Wiraraja terhadap Raja Kertanegara. Arya Wiraraja yang mengetahui kondisi kerajaan Singasari sedang kosong karena sebagian besar pasukannya melakukan penyerangan ke Melayu, meminta Jayakatwang membagi pasukannya menjadi dua, satu sebagai pengecoh dan satu kekuatan besar untuk memukul. Peristiwa dan perang dalam perebutan kekuasaan antara Singasari dengan Kadiri tersebut yang dipimpin oleh Jayakatwang sebenarnya terjadi antar keluarga dan kerabat kerajaan. Secara silsilah keluarga, Kertanegara merupakan kakak dari Turung Bali yang merupakan istri Jayakatwang. Sementara di pasukan Raden Wijaya, ada Nambi yang merupakan anak Arya Wiraraja. Selain itu, Raja Kertanegara yang sudah mencium gelagat perlawanan dari Jayakatwang mencoba meredamnya dengan menikahkan putrinya dengan putra Jayakatwang, yaitu Arda Raja. Namun strategi ini tak berjalan mulus, dan Jayakatwang yang kala itu menjabat sebagai Bupati Gelang-Gelang tetap melakukan pemberontakan hingga menewaskan Raja Kertanegara. Arda Raja yang saat terjadi serangan pasukan Jayakatwang sedang berada dalam pasukan Raden Wijaya, akhirnya turut berkhianat kepada Kertanegara yang tak lain merupakan mertuanya sendiri. Ia lebih memilih ikut pasukan ayahnya sendiri. Kematian Raja Kertanegara membuat Singasari runtuh. Jayakatwang akhirnya naik tahta menjadi Raja Kadiri. Jayakatwang menyimpan dendam kesumat terhadap Singasari karena Raja Kadiri, Kertajaya yang merupakan leluhur Jayakatwang, tewas dibunuh Ken Arok yang merupakan leluhur dari kerajaan Kertanegara. Itulah strategi Jayakatwang hancurkan Singasari lewat serangan dua arah dan berkat saran dari kerajaan Arya Wiraraja kerajaan Sumenep Madura. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.